Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Amilatullah dengan NIM 44412300016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Aliuddin SPMP dan Bapak Tatang Sutisna SPMSC dengan asisten praktikum yaitu Teh Alia Asifa Fajrin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas independen dan satu variabel terikat dependen dalam bentuk garis lurus. Ini memiliki tujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Untuk persamaan pada umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, atau Y sama dengan variabel dependen yang diprediksi, X sama dengan variabel independen yang mempengaruhi, A sama dengan intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan garis yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y setiap kenaikan 1 unit X. Kemudian di sini saya sudah mempunyai contoh kasus yang dimana seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 12 responden dan berikut ini adalah data hasil penelitian. Sebelum kita melanjutkan ke langkah-langkahnya, kita harus mempunyai aplikasi yaitu SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik kolom variabel view untuk memasukkan variabelnya. Yang pertama itu ada variabel X. Kemudian di enter. Kolom kedua yaitu kita masukkan variabel Y. Dan di bagian label itu kita masukkan nama dari variabel X tersebut yaitu yaitu kualitas produk. Kemudian bagian Y itu variabelnya adalah keputusan pembelian. Lalu di bagian measure kita ganti ke scale. Lalu kita klik data view. Lalu sudah terlihat di sini X dan Y. Lalu kita copy data pada contoh kasus tadi dari Excel. Sudah terlihat, kemudian kita langsung saja menganalisis regressionnya. Kemudian kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Kemudian sudah terlihat tampilan seperti ini. Kemudian kualitas produk S kita taruh di independen dan keputusan pembelian Y kita taruh di dependen. Kemudian klik kolom statistik dan checklist untuk kolom Darwin-Watson. Lalu continue. Kemudian klik kolom plots untuk memunculkan gambar dari plot linear sederhana, di mana zip rate ini kita taruh di variabel X, lalu spreadsheet ini kita taruh di variabel Y. Lalu tidak lupa menceklis pada kolom normal probability plot, dan kemudian ketik continue, lalu OK untuk memunculkan hasil dari analisis regression pada linear sederhana. Beberapa tabel, yang pertama itu ada tabel variabel interior atau remove, yang kedua itu ada variabel model summary, yang ketiga itu ada tabel ANOVA, yang keempat itu ada koefisien, lalu ada residual statistik, dan ada di sini gambar-gambar dari plot, normal plot, dan scatter plot pada linear sederhana. Kita lanjutkan untuk interpretasi pada masing-masing tabel tersebut. Yang pertama itu ada output dari variabel interior, di mana interpretasinya yaitu dari output di samping diketahui bahwa variabel independen dari kualitas produk tidak adanya variabel yang dikeluarkan. Kemudian dari output SPSS tabel model summary diinterpretasikan yaitu korelasi R berdasarkan tabel nilai korelasinya sebesar 0,138. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat rendah antara variabel X kualitas produk dengan variabel Y keputusan pembelian. Yang kedua itu ada RS square, di mana koefisien determinasi ini mendapatkan nilai tabel yaitu 0,019, lalu diubah menjadi bentuk persen menjadi 1,9%, yang artinya variabel kualitas produk berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebanyak 1,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termuat di dalam tabel. Yang ketiga itu ada adjusted R square, di mana tabel nilainya yaitu
min 0,709 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Yang terakhir itu ada STD error of the estimate yang berdasarkan tabel ukuran nilai kesalahan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 5,249. Kemudian di sini sudah ada output dari tabel ANOVA yang diinterpretasikan, yaitu berdasarkan nilai tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,668 yang artinya lebih besar dari nilai signifikansi penelitian, yaitu 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Kemudian di sini sudah ada tabel koefisien yang dimana interpretasinya yaitu berdasarkan variabel X kualitas produk diperoleh T hitung itu sebesar 0,442 dan T tabel yang sudah dihitung mempunyai nilai sebesar 1,36343 yang artinya T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka disimpulkan tidak adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Dan di sini sudah ada, pertama itu di samping kiri ada plot linear sederhana, normal probability plot, dan di sini ada scatter plot dari linear sederhana. Baik, segitu saja video pada penjelasan regresi linear sederhana, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.